Shalom, selamat pagi anak-anak Lentera dari kelas 1 sampai kelas 6. Apa kabarmu hari ini semua? Luar biasa, yes, yes, yes. Meskipun kita cuma ketemu begini, tapi Ibu Herina harap kalian semua tetap bersuka cita. Kalau semua punya sukacita, coba tangkap sukacitanya satu-satu. Hap, hap, alirkan di hatimu. Tangkap lagi, hap, hap. Ada siapa di sekitarmu, kasih sama mereka supaya sukacitanya menyebar kemana-mana. Nah, sebelum kita mulai chapel kita pagi ini, kita mau menyanyikan satu lagu pembuka kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Seminggu telah berlalu dan hari ini kami kembali lagi boleh beribadah chapel. Meskipun kami hanya bertemu lewat aplikasi ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada bersama kami. Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati ibadah chapel ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap anak-anak yang mengikuti dari rumah pun tetap bisa fokus memuji Tuhan, bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan.
dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku dapat mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, begitu besar kasih Tuhan untuk kamu, Ibu Mel, Ibu Her, Pak Demi. Kasih Tuhan itu begitu besar sehingga gak ada alasan buat kita takut, gak ada alasan buat kita khawatir. Kenapa? Karena burung pipit aja Tuhan pelihara, bunga bakung aja bisa cantik warnanya. So, kenapa kita mesti takut? Kita manusia yang diciptakan Tuhan begitu istimewa. Ya kan, anak kelas 1 udah belajar ini. Anak kelas 3 juga. Betapa istimewanya kamu di mata Tuhan, sehingga kita tidak punya alasan untuk khawatir, tidak punya alasan untuk takut. Tapi aku takut. Gak apa-apa, tapi jangan biarkan takut itu membuat kamu menjadi bermalas-malasan. Takut itu membuat kamu menjadi pribadi yang minder. Nah, ingat ya, burung pipit Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan dandanin. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu pujian itu. Burung pipit, bisa kan? Bisa. Yuk kita nyanyi sama-sama. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi Ibu Mel. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, pasti itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan pasti. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ketika memikirkan lagu itu, Ibu Herina langsung merasa, oh iya, aku gak akan perlu takut lagi, aku gak akan perlu khawatir lagi. Sehingga Ibu Herina bisa merasakan bahagia, seneng gitu. Untung aku punya Tuhan Yesus. Bahagia karena Yesus ada buat saya. Nah, kita mau menaikkan satu lagu pujian lagi, berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita.
Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. No, no. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, benar ya? Tidak ada yang bisa memisahkan kita karena kita adalah satu di dalam Kristus. Nah, kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Anak-anak siapkan diri. Kita menyanyikan satu buah pujian sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Dengan sikap doa, sikap yang siap ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dari awal, Ibu Mel. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan
rencanamu. Oke anak-anak, kita berdoa sebelum kita masuk perenungan firman. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dengan penuh sukacita kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian kami. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan bagian firman Tuhan. Mampukan kami, anak-anak Tuhan, untuk bisa mendengarkannya dengan baik, untuk bisa merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman buat anak-anak lewat aplikasi ini. Tuhan memberkati jaringan agar setiap anak boleh mendapatkan firman ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 18. Untuk anak-anak kelas 1 bisa minta tolong mama, papa atau kakak yang ada di dekat kamu sekarang untuk bukakan 2 Petrus 3 ayat 18. Ibu Helena akan bacakan ayatnya. Anak-anak boleh ikut baca dari rumah ya. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Chapel kita hari ini itu temanya menjaga kesehatan jiwa dalam masa pandemik. Nah, sebelum sampai ke bawah-bawah, Ibu Helena mau cerita tentang 3 orang anak yang berteman baik. Pasti semua di sini punya teman. Gak ada yang gak punya teman ya. Semua punya teman. 3 orang anak ini bernama Dodi. Dodi ini keluarganya kaya banget gitu. Kemudian anak yang kedua bernama Narto. Narto ini ya so-so lah, nggak kaya, nggak juga kurang gitu. Yang ketiga, anak yang ketiga ini namanya Wendy. Nah, Wendy ini berasal dari keluarga yang kurang. Kurang dalam artian, tapi dia masih bisa makan, masih bisa pergi ke sekolah gitu, masih bisa. Namun tidak seperti Dodi yang bisa hidup mewah. Nah, ketiga anak ini rupanya mereka pergi ke gereja yang sama. Mereka bertiga ini cukup akrab. Pulang gereja, mereka bermain di pelataran gereja sambil tunggu mama papanya yang mungkin sedang beramah tamah dengan anggota jemaat yang lainnya. Nah, ketika wabah pandemik virus corona ini terjadi, kayak sekarang gini nih, lagi ada virus corona kan, nggak boleh kemana-mana, ada PSBB, dilarang begini, dilarang begitu. Kalau ada kerumunan bisa ditindak. Sekarang kita ini lagi sedang disarankan untuk menjauhi kerumunan, ya. Tetap memakai masker, itu anjuran pemerintah. Mencuci tangan. Nah, dalam saat itu juga Dodi, Narto, dan Wendy juga mengalami hal ini. Ketika wabah ini berlangsung, ketika wabah ini terjadi, usaha orang tua mereka juga terimbas. Dodi, Narto, Wendy bisa melihat bagaimana orang tua mereka sekarang harus lebih bekerja lagi, lebih berusaha lagi. Bahkan Dodi sendiri yang sebenarnya orang kaya ya, tapi dia juga melihat betapa papanya sekarang harus berusaha 2 kali lipat untuk bisa memberi anggota-anggota karyawan-karyawan di rumahnya itu menggaji. Nah, bahkan ketika virus ini terjadi pun, Dodi, Narto, Wendy tidak bisa lagi pergi ke gereja, tidak bisa lagi sekolah minggu. Sekarang mereka sekolah minggunya online, pakai HP, pakai laptop gitu, kayak kamu semua kan, pakai HP, pakai laptop. Kalau di rumah ada ibadah, ya sama kakak sama adik girang bertiga aja. Tapi itu tidak mengurangi sukacita mereka. Itu tidak lantas membuat mereka langsung malas ibadah kan gak ada yang lihat. Tidur aja hari Minggu. Malas ikut tunas kan gak ada ibu guru tunas. Ya udah main aja sampai malam. Tidak, mereka tetap rajin. Mereka tetap ikut ibadah online.
Setiap habis ibadah online mereka tetap masih bisa kontak-kontakan. Seperti itu. Nah, ketika orang tua Narto harus berhenti dari pekerjaannya karena rupanya tempat kerjanya Papa Narto itu melakukan pengurangan pegawai. Papanya Narto kena di PHK istilahnya, pemutusan hubungan kerja. Papanya Narto nggak kerja lagi dong kan? So, dari mana tuh dapat uang makan? Ya enggak. Nah, tapi ketika ini terjadi, ketika terjadi pengurangan pegawai ini, keluarganya Dodi, keluarganya Wendy, dan itu tidak segan turun tangan gitu bantuin Narto. Pada saat ketika Narto mendapat kabar bahwa papanya sudah dipecat, sudah di PHK, Narto takut, Narto kaget. Ya ampun, papaku gak kerja lagi. Ya, aku makan apa? Besok uang sekolah, beli baju, ini, itu, aduh pusing. Narto aja takut. Mamanya Narto juga kebingungan. Mamanya Narto cuma bisa berdoa, Tuhan, kami harus bagaimana? Apa yang harus kami lakukan, Tuhan? Itu. Nah, bayangkan betapa ketakutannya Narto pada saat itu. Narto juga takut kalau papaku sama mamaku nanti stres, lalu papaku sama mamaku tinggalin aku sendirian, terus banyak pikirannya Narto yang bikin dia bingung. Kasihan Narto. Tapi Narto tidak sendiri pada saat itu. Temannya Dodi, temannya Wendy, dan anggota-anggota jemaat lain di gereja mereka turun tangan bantuin Narto dan keluarganya. Sehingga Narto dan keluarganya bisa mendapat kepercayaan diri lagi. Pada saat itu ayahnya Narto, apalagi ayahnya Narto ya, pasti terpuruk sekali. Ayah Narto sebagai tulang punggung keluarga, ayah Narto sebagai orang yang harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Pasti ayah Narto pusing. Tapi ketika anggota jemaat memberikan dukungan, teman-teman Narto memberikan dukungan, pada saat itu ayah Narto bisa percaya diri lagi. Ayah Narto bisa bangkit lagi. Anggota-anggota jemaat memberikan penguatan. Ayah Narto tahu, ayah Narto belajar segala sesuatu ada di bawah kendali Allah. Karena ayah Narto belajar bahwa di dalam keterpurukannya ayah Narto mendapat oh iya, sampai sejauh ini Allah terus menolong aku dan keluargaku. Ayah Narto tetap berusaha. Ayah Narto tidak mau berlama-lama terpuruk. Ayah Narto tidak mau berlama-lama jatuh dalam kepusingannya sendiri dan tidak berusaha apa-apa. Ayah Narto pun berusaha. Narto juga menolong ayahnya. Bagaimana cara Narto menolong ayahnya supaya tidak lebih sakit kepala? Narto menolong ayahnya dengan cara tidak merengek, tidak banyak mengeluh. Dia membantu ibunya membersihkan rumah. Dia belajar yang rajin di rumah, menjaga adiknya, berusaha untuk tidak membuat keributan dengan adik dan kakaknya di rumah. Jadi Narto ini punya kakak adik. Narto tidak menjadikan hal sepele menjadi sebuah keributan besar. Tidak lantas menjadikan keributan cuman gara-gara kesenggol dikit sama kakaknya ribut. Tidak lantas gara-gara mainan yang rusak sedikit gara-gara adik bikin, tidak lantas menjadi sebuah keributan yang besar. Begitu cara Narto menolong mama papanya untuk tetap bisa stabil. Nah, anak-anak, ada banyak hal yang sekarang nih
terjadi dalam setiap keluarga yang mungkin bisa mengganggu kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa? Apa itu? Apa itu kesehatan jiwa? Kenapa orang bisa terganggu jiwanya? Kalau orang terganggu jiwanya, tahu ya di mana tempatnya ya? Tahu kan? Di mana tempat orang yang terkena gangguan jiwa? Ting, di sana tuh. Nah, tapi ternyata kita tahu dulu nih, gimana sih yang namanya jiwa yang sehat itu? Jiwa itu ada di dalam kamu. Kalau tubuhmu ini nih bisa dipegang nih, this is your body. Bagaimana cara merawat tubuh yang sehat? Anak kelas 1 udah belajar, anak kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 udah belajar bagaimana cara menjaga tubuh yang sehat. Tapi bagaimana cara menjaga jiwa yang sehat? Tapi tunggu dulu. Gimana sih jiwa yang sehat itu? Jiwa yang sehat, orang yang memiliki jiwa yang sehat itu adalah orang yang bisa menerima perubahan meskipun menyakitkan. Zaman sekarang ini banyak orang yang menjadi jobless, hilang pekerjaannya, tidak punya pekerjaan, penghasilan berkurang. Tentunya ini sangat menyakitkan. Nah, ada orang yang bisa menerima kenyataan ini, ada orang yang tidak bisa menerima. Dia lantas menjadi stres, dia lantas menjadi gila. Papanya Narto tadi kehilangan pekerjaan. Tentunya itu sangat menyakitkan bagi Narto dan keluarganya, ya kan? Tapi pada saat itu papanya Narto belajar menerima perubahan itu, belajar melihat bagaimana tangan Tuhan nanti akan mencukupkan buat mereka lewat anggota-anggota jemaat yang lain. Namun itu juga tidak membuat papanya Narto menjadi pribadi yang tukang minta-minta. Papanya Narto tentu akan berusaha untuk bisa mencukupi keluarganya sendiri. Nah, ciri yang kedua dari jiwa yang sehat itu adalah dapat menanggung perbuatan sendiri, tidak mengelak dari kesalahan, tidak melempar tanggung jawab. Dia salah, dia tendang adiknya. Ini contoh ya, dia tendang adiknya menangis, mama datang, mama tanya, "Hei, siapa yang bikin adik menangis?" Dia jawab, "Yang tahu mah, dia menangis sendiri." Itu mengelak namanya. Berarti bisa dibilang dia tidak menerima, dia tidak mengakui perbuatannya. Berarti kalau gitu boleh nggak dilakukan? Jangan lagi. Sekarang kamu belajar itu tidak benar, jangan ulangin. Kemudian jiwa yang sehat itu yang bagaimana? Yang dapat menjalin relasi yang luas dan mendalam. Punya banyak teman, tapi bukan cuma teman di media sosial. Instagram temennya banyak followernya, di Facebook banyak temennya, kontak WhatsApp banyak temennya, tapi cuma sebatas itu. Banyak yang like, udah seneng. Tapi ketika bertemu dengan real life, dengan orang-orang, mulutnya jahat, suka ngomong kasar. Nah, bukan seperti itu. In real life juga memiliki relasi dengan semua orang dengan baik, bisa berucap dengan sopan, bisa mendengarkan orang bicara dengan baik. Itu yang dikatakan memiliki relasi luas, mendalam, mengerti orang, sehingga meskipun dia kaya, dia tidak sendirian, atau ketika dia miskin pun masih banyak orang yang mau berhubungan dengan orang itu. Seperti itulah pribadi kita seharusnya, pribadi yang hangat. Dan bagaimana jiwa yang sehat itu? Yang terlebih penting adalah selalu memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, selalu punya inisiatif untuk bersekutu dengan Tuhan, punya waktu untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itulah yang dinamakan jiwa yang sehat. Kalau dari Ibu Herlina lihat papanya Narto, apakah memiliki jiwa yang sehat? Ya. Karena dia tidak berlama-lama, dia bisa menerima kenyataan itu. Dan dia selalu memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia mengerti
bagaimana Tuhan akan menolong dia. Nah, dari cerita tadi, dari cerita Dodi, Narto, dan Wendy, kita bisa melihat bagaimana Wendy yang berasal dari keluarga kekurangan bisa tetap tenang meskipun dia kurang. Padahal pandemik virus corona ini mengimbas semua warga, semua orang kena, kaya, miskin, tua, muda, semua kena, tidak terkecuali. Tapi Wendy, meskipun dia berasal dari keluarga yang kurang, Wendy tetap bisa tenang. Wendy tetap bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita juga bisa melihat bagaimana Narto yang meskipun amat sangat ketakutan, tapi dia bisa mengusir ketakutan itu. Ibu, apakah kita nggak boleh takut? Boleh. Takut, kita masih manusia. We sometimes fear something. Jadi kadang-kadang takut. Tapi apa kita boleh kalah dengan takut itu? No, no, no. Jangan biarkan kalah oleh takut. Ingat, Allah lebih berkuasa daripada takut itu. Nah, kita juga melihat bagaimana Dodi juga mau menolong temannya. Ketiga anak ini menjadi contoh bagaimana Allah terus bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dari kisah ini kita juga belajar bahwa jiwa yang sehat tidak ditentukan oleh lingkungan saja, tetapi kedekatan kita dengan Tuhan. Okay? Jiwa yang sehat tidak ditentukan oleh lingkungan yang mendukung, tetapi kedekatan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan, bagaimana kerinduan kita tetap terus ada bersekutu dengan Tuhan. Itu akan menolong, membuat jiwa kita tetap sehat. Kalau ibu gurumu bilang istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, istirahat, itu bisa membuat tubuhmu sehat. Tubuhmu ya, menonton tidak dari dekat, menonton jaga jarak jauh, membuat matamu sehat. Tidak memakai headset dengan volume kuat, menjaga telingamu tetap sehat. Minum air putih yang banyak, membuat kulitmu tetap sehat. Nah, tubuhmu aja perlu dijaga, apalagi jiwamu. Jiwa yang sehat itu tadi memiliki kedekatan dengan Tuhan. Okay? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya mau agar semua anggota keluarga di rumah kita memiliki jiwa yang sehat. Siapa saja anggota keluarga di rumahmu? Mama, papa, mungkin ada oma, ada opa, kamu, kakak, adik, tante, om, mungkin semua itu ada di rumahmu. Kita semua mau memiliki jiwa yang sehat, ya. Supaya apa? Supaya tetap bersukacita setiap hari, enggak marah, enggak berteriak-teriak, gitu kan? Tetap jiwanya yang sehat. Nah, seperti yang tertulis tadi di ayat 2 Petrus 3 ayat 18 tadi, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Agar apa sih? Kenapa sih kita diminta untuk terus bertumbuh? Agar apa? Agar orang-orang di sekitar kita juga bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan demikian orang-orang di sekitar kita pun juga bisa bertumbuh. Nah, apa yang bisa kita lakukan saat ini sebagai anak-anak Tuhan? Apa? Satu, kita harus tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Dengan cara apa? Rutin devosi pagi. Sebisa mungkin juga mengajak anggota keluarga lainnya. Ingat ya, rutin devosi pagi. Bapak Ibu guru tidak melihat kamu pagi hari melakukan devosi, tapi Tuhan melihat. Tuhan tahu kamu melakukan devosi pagi. Dan ingat, devosi pagi itu sama kayak kamu minum. Kamu butuh minum untuk menjaga tubuhmu sehat. Kamu butuh rutin devosi pagi. Supaya apa? Supaya jiwamu juga sehat. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah tidak memaksakan kehendak pada orang tua. Misalnya beli sesuatu, beli makan makanan mahal, beli pakaian baru, beli mainan baru. Ingat ya, mama papa sedang struggle saat ini. Jadi jangan
paksakan kehendakmu untuk beli ini, pergi ke sana, beli itu, main ini. No. Kita harus menolong mama papa agar mama papa bisa tetap tenang dengan cara tidak memaksakan kehendak itu. Ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Membantu mama papa saat di rumah, menjaga kerukunan dan ketertiban di rumah. Kemudian menjaga rumah tetap rapi saat mama papa pulang kerja. Untuk kakak-kakak kelas 4 udah bisa ya, 4, 5, 6 sudah bisa bertanggung jawab untuk kerapian di rumah, untuk menjaga adik-adik, mencuci piring, ngepel, nyapu. It should be your responsibility, khususnya kakak-kakak kelas 6. Itu sudah harus menjadi bagian dari tanggung jawabmu. Dengan cara itu tentunya kalian bisa menolong mama, terutama mama ya yang mungkin tugasnya paling banyak di rumah. Menolong mama untuk sedikit meringankan beban hatinya orang tua. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Tidak ribut saat mama papa sedang istirahat. Orang tuamu butuh istirahat. Orang tuamu seperti kamu butuh istirahat, sama orang tuamu butuh istirahat. Jadi ketika mama papa istirahat, tenang. Jangan menjadikan hal sepele di rumah menjadi satu keributan besar yang bisa mengundang mama papamu marah. Tetap bertanggung jawab di rumah. Kalau pelajaranmu bisa kamu kerjakan sendiri, then do it by yourself. Tapi kalau kamu rasa, kamu pikir kamu butuh bantuan mama, then go ask for help from your mom or from your dad. Jangan malu, jangan takut. Tapi sekali lagi, lihat kondisi mama, lihat kondisi papa. Is it possible to talk now? Mungkin nggak ya saya ngomong sekarang? Bisa nggak ya saya datang ke mama sekarang? Itu. Nah, balik lagi ke topiknya tadi. Menjaga kesehatan jiwa selama masa pandemik. Masa-masa ini ada banyak keluarga yang terimbas, ingat ya? Nah, masing-masing kita di dalam rumah saling menjaga agar kesehatan jiwa tetap boleh sehat. Kita tidak hanya harus menjaga kesehatan tubuh, tentunya kita juga harus menjaga kesehatan jiwa agar kita terus bertumbuh. Dan poin yang paling penting adalah dengan menjaga hubungan yang baik, dengan rutin melakukan devosi, Ibu harap kita semua tetap memiliki jiwa yang sehat. Nah, Ibu harap kita semua ya, anak-anak di rumah, mama papa, ibu guru, bapak guru tetap bisa menjaga kesehatan jiwa agar tetap terus bisa melayani Tuhan dimanapun kita berada. Kita tetap terus bersinar, menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk firman ini. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu sudah selesai berbicara menyampaikan firman. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati anak-anak. Biarlah Roh Kudus juga terus bekerja di dalam hati mama papa, agar terus memiliki kerinduan untuk terus bersekutu dengan Tuhan, agar terus bisa memiliki jiwa yang sehat, terus bisa melayani Tuhan, terus bisa menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Ibu guru di sekolah. Tuhan juga yang terus memberikan kesehatan buat Bapak Ibu guru selama masa pandemik ini, biar agar tetap terus bisa menjaga kesehatan jiwa dengan tetap terus melakukan devosi bagi anak-anak, tetap terus melakukan doa bagi anak-anak. Tuhan, biarlah firman ini tetap terus ada di dalam hati anak-anak dan kami semua boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang untuk meresponi bagian firman Tuhan ini, kita akan menyanyikan lagu tema kita.
Nah, anak-anak, chapel kita sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa sebelum kita selesai. Yuk, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh melakukan ibadah chapel. Ibadah chapel kami sudah selesai. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, kegiatan belajar kami dari rumah. Tuhan yang selalu memampukan anak-anak untuk tetap terus bertanggung jawab dan berdisiplin di rumah. Tuhan juga selalu memberikan kesehatan buat mama papa. Tuhan juga selalu memberikan kesehatan buat bapak ibu guru. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami agar terus tetap bijaksana dalam mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku.
Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom, selamat pagi teman-teman dan para guru. Di pagi hari ini saya akan membawakan sebuah kirung pujian yang berjudul Waktu Tuhan Bukan Waktu Kita. Sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, hidupiku selalu, ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu, ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu, ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Terima kasih para guru dan teman-teman sudah mendengarkan persembahan pujian dari saya. Sekian dan shalom.